Sekali lagi, baiklah kita akan nasihati bagaimana Gus Miftah supaya dia menjadi seorang manusia yang mempunyai perasaan, yang mempunyai adab di dalam agama, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka fal yukrim jarahu, muliakan. Jadi meskipun Gus Miftah tidak mampu memuliakan tetangganya, tidak mampu memuliakan bangsa Indonesia, paling tidak menjaga perasaannya, paling tidak seperti itu. Jadi tidak perlu fal yukrim jarahu, tetangganya, kebangsaannya, tetangga kebangsaannya, tetangga daerahnya, tetangga di mana dia tinggal, paling tidak hormati. Jadi ketika orang lain merasa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, muhsinin muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita berada di Al Jalil 4. Dan pada hari ini kita telah memulai pembangunan dan penggalian pondasi dari 6 lokal madrasah ibtidaiyah diniyah untuk anak-anak yatim kita, dan 3 lantai asrama yang akan mereka tempati dalam rangka belajar dan mengaji dan menyantren di tempat ini di Pondok Pesantren Syariah. Ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya juga merasa risih ya. Akhirnya terpaksa saya mengomentari adanya ulah-ulah orang-orang kaum liberal yang ingin mengacaukan keimanan, kemudian mengacaukan kefanatikan umat Islam terhadap agama dan akidahnya. Di antaranya seperti gaduh kemarin soal rendang. Jadi sebenarnya ini bukan perkara baru dan ini bukan soal baru. Kenapa? Karena sejak dulu orang-orang kafir, bagaimana caranya umat Islam itu tidak serius dengan agamanya. Betul, soal rendang itu bukan persoalan agama, akan tetapi ini mempunyai satu unsur bagaimana kita betul-betul bisa menjaga kebersamaan dan juga bagaimana bisa menjaga kedamaian dan ketentraman, baik beragama, bersosial, berkebangsaan. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kemudian dikomentari oleh Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya tidak level. Sebaiknya menurut kami tidak perlu Ustadz Adi Hidayat untuk mengomentarinya. Mohon maaf, saya tidak mau meremehkan. Karena apa? Karena saya melihat Ustadz Adi Hidayat itu beliau orang yang berilmu dan beliau orang yang banyak hafalan hadisnya. Beda dengan apa yang dilakukan misalkan ketika Gus Miftah menyampaikan sesuatu lebih banyak banyolan-banyolannya dan ngarang-ngarang saja, kurang lebihnya begitulah. Maka saya sampaikan sekali lagi, apa yang paling tepat untuk mengcounter yang dikatakan Gus Miftah tentang sejak kapan rendang punya agama. Sekilas pernyataan itu sepertinya tidak terlalu menjadi urgen, akan tetapi pernyataan yang sangat-sangat tidak beradab dan sangat-sangat tidak berkemanusiaan. Artinya dia tidak memikirkan berapa banyak orang yang tersakiti, orang yang merasa iri, merasa cemburu maksud saya terhadap agamanya. Ketika orang mempunyai dzauq, jadi mempunyai rasa, mempunyai insting, mempunyai perasaan pastinya. Bagaimana mereka bisa menjaga perasaannya, bagaimana mereka bisa berdampak dari perasaan-perasaan mereka. Jadi begini kesimpulannya. Kalau berbicara soal agama, jelas ini adalah pernyataan-pernyataan yang salah ketika orang-orang liberal, kaum munafik itu mempermainkan agama. Tapi karakternya memang orang-orang yang ketika terpojok, ya orang munafik maksud saya, yang biasa mempermainkan istilah-istilah agama, ketika terpojok lalu mereka akan minta maaf dan dia akan mengatakan, oh saya kan tidak serius, saya hanya bercanda. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sudah nyata-nyata menjadi pedoman bagi kita semuanya supaya kita tidak kaget ketika ada orang yang mempermainkan istilah-istilah agama semacam itu. Apa kata Allah ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan saya tidak serius, saya hanya bercanda? Kata Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Enggak, kata Allah.
kamu itu sudah melecehkan, kamu sudah menyinggung, kamu sudah meremehkan terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Wa kuntum tastahzi'un, kamu itu sebenarnya sudah meremehkan, kamu sudah menistakan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat jelas sekali apa yang digambarkan dan sering terjadi dari masa ke masa. Maka saudara kaum muslimin, subscriber channel Banteng Akidah, untuk menyampaikan satu pelurusan terhadap adanya klarifikasi. Jadi dikabarkan Gus Miftah klarifikasi dan minta maaf katanya, karena sudah, ya tentulah sudah dibully oleh umat Islam yang betul-betul punya ghirah, ya. Umat Islam yang punya ghirah, punya kecemburuan, karena ini dikait-kaitkan dengan babi yang hukumnya haram menurut pandangan Islam. Betul, babi memang tidak punya agama, akan tapi ini kembali lagi soal adab. Soal adab, kita tidak perlu berbicara tentang hadis, berbicara tentang agama. Di PPKN saja dulu ketika kita SD sudah diajarkan bagaimana kita beradab, bagaimana tenggang rasa. Ketika sakit dirasakan perutnya orang lain, sakit dirasakan perut kita. Ketika lapar dirasakan oleh perutnya orang lain, maka lapar pula kita. Ketika kita senang dan melihat orang lain senang, tentu itu adalah satu kebanggaan dan satu keberuntungan kita mempunyai sifat-sifat mulia semacam itu. Inilah tenggang rasa. Nggak perlu belajar agama untuk menjaga perasaan orang lain. Harus kita menyampaikan sebagaimana di dalam hadis qulil haqqa walau kana murran. Artinya ketika berbicara soal kebenaran, tetap kita menjaga perasaan orang lain, tapi mempertimbangkan mana maslahat dan mana mudarat yang lebih besar. Maka akhafud dararain di dalam kaidah fikih itu kita jadikan sebagai pijakan. Betul kadang menyakiti orang lain, akan tapi ketika tidak disampaikan, maka ini akan menjadi satu bumerang yang akan menjadikan umat dan banyak publik semakin jatuh bergelimpangan sebagai korban. Ini salah satu pertimbangan-pertimbangan. Maka kita sampaikan sekali lagi, baiklah kita akan nasihati bagaimana Gus Miftah supaya dia menjadi seorang manusia yang mempunyai perasaan, yang mempunyai adab di dalam agama, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, satu hadis yang umum dan sering kita dengarkan khususnya ketika kita belajar di dalam ilmu hadis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, betul-betul beriman dalam hatinya kepada Allah, tidak ngaku-ngaku iman saja, artinya betul-betul beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan terhadap janji Allah hari kiamat atau hari penghabisan, dia iman kepada Allah, iman kepada apapun yang disampaikan atau apapun yang ada di dalam agama ini, kurang lebihnya begitu. Maka falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik. Jadi kalau kita tidak mampu berbicara dengan baik dan tidak ada hikmahnya dan tidak bermanfaat, maka fal aw liyasmut, diam saja, itu lebih bagus. Nah, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan ada orang usil, orang wallahu a'lam, ini adalah kolaborasi orang kafir dan munafik untuk mengacau agama Islam, untuk mengacau kebudayaan dan kebangsaan, untuk mengacau kerukunan bangsa Indonesia, wallahu a'lam. Ngapain, apa maksudnya membuat rendang dengan daging babi, wallahu a'lam, lalu dikanter oleh artis-artis yang dimunculkan untuk mengacaukan dan mempengaruhi opini-opini publik khususnya umat Islam, wallahu a'lam. Tapi yang pasti itu semuanya sudah melukai perasaan banyak orang dan itu sudah mengacaukan kebangsaan. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita jelaskan lebih baik lagi bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya itu ikut apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutan hadis tadi apa katanya? Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman betul-betul percaya padaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan percaya kepada hari kiamat, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis nabinya, maka fal yukrim jarahu, muliakan. Jadi meskipun Gus Miftah tidak mampu memuliakan tetangganya, tidak mampu memuliakan bangsa Indonesia, paling tidak menjaga perasaannya, paling tidak seperti itu. Jadi tidak perlu fal yukrim jarahu, tetangganya, kebangsaannya, tetangga kebangsaannya, tetangga daerahnya, tetangga di mana dia tinggal. Paling tidak hormati,
Jadi ketika orang lain merasa sakit dengan adanya istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang kafir, maka hormatilah. Kalau perlu, kasih dia bagaimana dia bisa mendamaikan, menyejukkan hatinya. Jangan malah dikompor-kompori dengan bagaimana sejak kapan babi punya agama, sejak kapan rendang punya agama, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ini pesan mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara kebangsaan, PPKN-nya juga menyampaikan, mengatakan bagaimana kita tenggang rasa kepada sesama. Kemudian salah secara keagamaan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu tadi, diam kalau tidak mampu melakukan yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Hormati, muliakan. Kalau misalkan tidak mampu memuliakan tetangganya, bangsanya atau saudara-saudaranya, minimal diam, jaga perasaannya. Begitu Gus Miftah. Kemudian yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini meluruskan dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren, bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. kami kan terus bersamamu.